Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 31 Oktober 2025 gitu ya. Dan seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak ya menghimbau atau memaksa teman-teman untuk beli jual. Jadi teman-teman tetap punya keputusan pribadi ya untuk melakukan beli jual. Saya sama sekali tidak mengajak atau mempengaruhi teman-teman untuk melakukan transaksi. Dan saham yang saya share adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik gitu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa kemarin saya nggak bikin video, karena kemarin hasil screening saham saya yang menurut saya menarik saya share hanya di YouTube membership gitu ya teman-teman. Seperti itu, dan ya kembali diingetin bahwa ya tidak ada kepastian ya saham yang saya share itu naik gitu. Dan terlebih marketnya juga 1-2 hari belakangan ini masih kurang begitu oke menurut saya. Ada sih saham-saham yang perform, saham-saham yang hijau, tapi ya arahnya kayak anomali gitu ya, kayak agak-agak aneh. Kayak Raja Ratu hari ini hijau terus akhirnya turun lagi, Arto mau breakout akhirnya turun lagi, terus ada koin yang habis koreksi dalam terus tiba-tiba hari ini hijau. Dan kayaknya masih gimana ya, analisanya agak lebih sulit gitu ya, screeningnya juga agak lebih sulit. Jadi seperti itu, dan saya tetap punya saham menarik untuk besok, dan pilihan saya jatuh kepada 3 saham ini. Koin yang tadi saya bilang anomali karena dia koreksi 2-3 candle sebelumnya hari ini ya, dia koreksi dalam gitu, dan hari ini dia mantul. Transaksinya kebetulan oke gitu ya, dan WLTJ ini saham yang naik kencang. Saya pasti ada sesuatu di WLTJ ini, apa nih kayak laporan keuangan kah atau something, saya nggak tahu. Yang ketiga ini ada Inco. Inco ini harapan saya besok breakoutnya valid dan lanjut gitu ya, lanjut naik. Nanti saya bahas satu persatu, dan ya saya harap teman-teman nonton kontennya sampai selesai gitu ya. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Agamdo dan Bapak Ahmadi DPR yang udah traktir saya kopi. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan nanti cuannya makin lebar, makin banyak gitu ya. Seperti itu. Dan ya sebelumnya saya mau ini dulu info bahwa 4 hari yang lalu ya kurang lebih saya bilang untuk swing pendek saya masih belum ada perubahan. Emas ya masih belum gerak nih ya, Mas masih belum gerak, tapi HMSP ini sudah menyentuh area TP saya gitu ya, sudah menyentuh area TP saya. Jadi ini HMSP, ini trade plan saya, take profitnya di range sekitar 880 udah hit ya, dan ada upper wick hari ini. Ya data transaksinya sih masih cenderung oke gitu ya, data transaksinya masih cenderung oke. Tapi saya cuman khawatir aja karena ini udah diresis, jadi ya disiplin TP aja gitu ya. Kalau saya pribadi udah keluar, dan saya mau info ke teman-teman kalau teman-teman masih consider untuk tetap hold ya, jaga lah ya, kawal masing-masing seperti itu. Dan yang satu lagi untuk swing pendek, saham emas masih belum gerak nih ya, saham emas. Nah nih masih di area buy, menurut saya masih belum masuk stop loss saya di 3960 3980 ya, area situ saya akan exitnya. Jadi teman-teman yang nonton ya tolonglah bantu HK gitu ya, arahin sahamnya, arahin. Kayaknya nggak mungkin sih, ini saham liquid soalnya. But ya itulah ya, seperti itu. Dan ya untuk besok saya pertama saham koin ya. Kenapa saham koin saya mention ini? Hari ini sempat 20-an persen something ya, 20-an persen saya merhatiin nih, cuman saya nggak berani entry ya. Saya nggak berani entry karena ya sahamnya masih saya masih aneh gitu ya, anomali gitu. Karena ini kan arahnya arah turun gitu ya, beberapa waktu terakhir, dan 2 hari terakhir itu dia 10% dan 10% dan 13% turunnya. Satu candle dia hijau, tapi hijaunya cuma 1%. Ini artinya cuma baru menandakan bahwa ya sellernya udah mulai mereda gitu ya. Sellernya udah mulai mereda, dan aneh hari ini langsung naik 15,79% closingnya ya. Tadi sempat 20%-an. Dan ya sebenarnya ini susah sih analisanya buat nemu saham kayak gini. Saya pribadi sih nggak bisa ya cara screening saya untuk nemuin saham kayak gini. Tapi ya whatever it is, kita follow aja besok marketnya gimana sih. Koin ini menurut saya hari ini data transaksinya oke ya, top buyer 1, 2, 3 ya. Mungkin ini saya berasumsi jumlah buyer top 3 ini ya bukan retail ya. Kalaupun retail pasti bukan retail biasa ini ya. Dan saya perhatikan ya di sisi kanan ini banyak retail yang keluar ya. Jadi ya seperti itu, volume hari ini hijaunya naik 15% dengan volume yang juga confirm ya lebih besar. Jadi dua volume buangan terakhir itu udah kalah sama volume hijau hari ini. Jadi ini tanda positif. Tapi ya saya rasa besok juga koin harusnya naiknya nggak kencang-kencang banget juga saya rasa, tapi dia masih akan hijau harusnya. Tadi
Ya, menurut saya oke lah untuk dipantau. Yang kedua ini ada WLTJ. WLTJ ini ada something ya, saya belum tahu. Laporan keuangan kah? Atau ada laporan keuangan ya? Laporan keuangan. Oke, laporan keuangan kuartal ketiganya Ciamik gitu ya. Naik kenceng kalau di compare kuartal ketiga 1 tahun lalu naiknya hampir 2 kali lipat lebih ya. Seperti itu, dan ya data transaksinya ini confirm, dan bayarnya ini didominasi sama foreign. Jadi ya foreign kan dia nggak alih-alih gitu ya, beda sama saham-saham kecil yang arah-arahnya gampang gitu. Kalau ini kan saya rasa minim gocekan si WLTJ ini, dan ya ini teman-teman perhatikan aja volume tiga volume terakhir ini gede, konfirmasi bagus gitu ya menurut saya, dan harusnya sih secara bid offer juga oke ya. Nah, secara trade book ya, ini HK-nya 125.000 volume HK ya, dan sellernya 74.000. Jadi ya HK atau buying power-nya kuat, terkonfirmasi gitu ya. Dan bayarnya pun foreign gitu ya. Dan ini menurut saya oke untuk dipantau. Mungkin teman-teman sebagian beranggapan bahwa wah ini harga sahamnya udah naik kenceng, nggak berani kejar. Ya kalau saya pribadi selama saya punya trade plan gitu ya, saya sih berani-berani aja teman-teman. Jadi untuk bikin trade plan-nya gimana sih? Saya pribadi biasanya pakai chart 1 menit. Nah ini kan open-nya mungkin di sini ya. Nah ini open, dia naik kencang terus dia koreksi ya. Kalau teman-teman perhatiin koreksinya lebih kecil daripada volume ketika dia naik, dan di sini harganya ditahan. Harusnya di sini tuh udah bisa jadi area support dan area untuk di entry. Jadi memang harus dipantau ya. Ini bukan tipe saham yang ketika open langsung naik kencang. Kita lihat chart intraday-nya tuh gitu ya. Turun di sini ngebase. Nah di posisi ngebase ini ya selama nggak break 1460 berarti ya, selama nggak ngebreak 1460 ke bawah atau 1455 ya harusnya dia masih oke. Mungkin seperti itu kalau saya pribadi membuat trade plan di day trade gitu ya. Dan ya pokoknya data transaksinya masih oke. Jadi besok gimana trade plannya ya, kalau ngeliat posisi kayak gini sih sebenarnya untuk tadi sore gitu ya, tadi sore itu dijaga, area dijaganya di range 1535. Jadi kalau teman-teman buy di harga closing atau besok di harga openingnya sama ya dengan harga closing, mungkin bisa jaga area ini untuk uh, titik stop lossnya gitu ya, 1535-an lah gitu. Seperti itu karena data transaksinya masih oke teman-teman, walaupun udah naik kenceng gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ini Inco, dan mungkin saya nanti ada mau bahas dua saham yang menurut saya juga menarik lah untuk dibahas gitu ya. Inco gimana? Inco hari ini ya, hari ini volumenya gede, posisinya breakout ya. Nih ini adalah posisi yang menurut saya confirm. Cus, ini breakoutnya. Nah breakout ya, breakout volume gede. Data transaksinya gimana? Data transaksinya oke. Saya pribadi hari ini malah trading di sini juga tadi, teman tipis ya. Pas ada kena upper week gitu ya, waktu turun saya buang, jadi TP-nya cuma 2%-an kalau nggak salah gitu ya. Sama lah trade plan-nya kayak yang tadi saya jelasin di saham WLTJ ya. Intinya Inco data transaksinya oke gitu ya, data transaksinya oke. Dan ya mungkin sebagai tambahan gitu ya, sebagai tambahan buat teman-teman untuk consider di minggu depan. Jadi pembeliannya besok gitu ya. Di minggu depan itu kalau berdasarkan hitungan kalender ya, hitung kalender. Kalau berdasarkan hitungan kalender setelah suspend 2 itu si Tins, nih saham Tins ya, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7 candle. Artinya besok ya harusnya hari terakhir dia di FCA, dan besok Jumat ya, jadi harusnya hari Senin dia udah keluar. Dan hari ini kalau saya cari di pemantauan khusus gitu ya, perubahan efek di pemantauan khusus, efektif tanggal 31 Oktober atau besok ini Tins masih belum masuk ya. Jadi apa alasannya kok kenapa di mention Tins dibeli FCA-nya gitu? Karena ya pertama nih kan teman-teman ya emas-emasan pada naik gitu ya. Ya sebenarnya kalau data transaksi ini bisa kita acuhkan kalau tanggal 30 teman-teman lihat di sini big distribution, Stockbit, algoritma Stockbit mengatakan big distribution, tapi teman-teman jangan jadikan ini sebagai acuan menurut saya karena volume kecil. Ya, volumenya kecil. Jadi ya ini bisa diabaikan, bisa cenderung diabaikan.
Dan somehow saya ngerasa ketika dia keluar dari FCA nanti dia akan kenceng nih harusnya. Gitu ya. Seperti itu. Dan satu lagi saham Bull. Wah, ini menarik nih menurut saya. Kenapa? Karena hari ini LG udah keluar dan bayarnya IF. Jadi kalau saya tarik, saya perhatikan, ini saya belum deep research ya, tapi menurut saya LG sama RF di Bull ini dia cut loss gitu teman-teman. Ya. Dia sampai tanggal 24 ya, saya tarik sampai tanggal 24. Nah, ini RF sama LG-nya udah buang barang 500.000 lot dan 2,1 juta lot. Oke, kalau ini saya mundurin dari tanggal 24 dan ini saya 1 September lah ya. 1 September. Nah, ya, 1 September itu 1 Oktober, sorry. Ini saya mundurin lagi deh biar lebih panjang. Nah, itu ada broker II dan IF ya. LG sama RF di sini 1,9 dan 500.000. Jadi kalau kita lihat tadi ada 2 juta lot si LG ini, ya artinya LG-nya nih cut loss teman-teman. Dan saya sih berasumsi ya, saya mungkin bisa salah. Jadi si market maker ini udah mulai kasih lihat tanda-tanda sahamnya ini uptrend gitu, volumenya kencang, dan ini kayak digangguin sama non market maker tapi big player gitu ya. Tapi big player itu pakai LG sama RF. Dan ya simpel aja, di tanggal 24 Oktober diturunin gitu ya. Sahamnya kan ARB terus nih ya, sahamnya ARB terus, dan hari ini mantulnya ini bayarnya IF. Ya, IF jadi salah satu mover di sini ya. Jadi IF, AK kayaknya harusnya enggak. IF, HD sama II yang beli banyak di sini. Jadi ya menurut saya kalau diperhatikan aja dulu ya, diperhatikan. Harusnya sih di minggu depan dia ada koreksi-koreksi gitu. Kalau seandainya dapat di area 195-200 gitu ya, cenderung low risk dan oke ya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Salam cuan.